Sebab kata Allah, saya yang menentukan itu terjadi. Kalau saja saya tidak menentukannya, tak akan terjadi. Maka orang bikin salah apapun kepadamu, Bu, ada keikutsertaan takdir Allah di dalamnya. Kamu tidak terima, artinya kamu tidak terima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin Allah mau menerima amal ibadah kita jika kita tidak menerima Allah dengan segala keputusan-keputusannya. Jadi coba liatin hatimu. Nah, liatin. Ada nggak masih orang yang sampai sekarang kamu mengingatnya dengan penuh kebencian? Coba liatin. Ada nggak sekarang? Orang yang kamu kalau lihat, kalau inget nih, yang kalau kamu bilang saya sudah maafkan kesalahan semua orang, kecuali dia. Nah, kecualinya sekarang dicoret. Dah, maafin aja semuanya, Bu. Maafin aja semuanya, Kak. Dek. Nah, maafin. Ustazah, masalahnya nih yang bikin saya sakit hati nih orang yang seharusnya menyayangi saya. Orang tua saya sendiri, Ustazah. Atau bahkan mantan suami saya. Maafin. Biar ibadahmu diterima sama Allah. Jangan sampai kamu udah capek-capek, Bu. Tahajud itu ngantuk. Puasa itu lapar. Hadir ngaji itu capek. Pergi haji, pergi umroh itu mahal. Apakah sesudah segala pengorbananmu untuk melakukannya, kamu mau semua itu menjadi sia-sia hanya karena seseorang yang kamu tidak menyukainya? Kamu mau semua ibadahmu segitu banyaknya terhalang hanya gara-gara kebencianmu terhadap orang yang bahkan gak penting itu dalam hidupmu? Kalau kamu benci kan kamu menganggapnya gak penting. Orang sebegitu gak pentingnya ibu-ibu sekalian menjadi penghalang ibadahmu diterima sama Allah, ngapain? Maka apapun kesalahan orang lain padamu, maafkan. Saya sampai teriak-teriak begini. Udah maafin? Satu obat lagi. Terakhir. Kalau sampai abis ibu-ibu denger yang terakhir nih, tetap nggak mau maafin juga, saya nggak tahu lagi dah. Saya nyerah dah jadi ustazah. Pulang dah saya, pulang. Bu, nih yang terakhir. Ini diceritakan oleh guru saya, Hubabah Ummu Salim, Hubabah Nur. Kata Hubabah, nanti di dalam kubur, kita kan ada pertanyaan. Ibu udah dapat contekan? Pertanyaan. Man robbuka, kan begitu? Siapa Tuhanmu? Saya tanya siapa Tuhanmu gitu kan, pada dijawab Allah. Ibu pikir saya mungkar nakir bagaimana nih? Yang kedua, siapa nabimu kan gitu ya? Atau sebenarnya pertanyaannya tuh, apa pendapatmu tentang seseorang bernama Muhammad? Pertanyaannya sebenarnya kayak gitu tuh Bu tuh. Orang yang punya cinta kepada Nabi Muhammad, ketika disebut nama Muhammad, dia akan bilang, itu adalah Nabi saya, Rasul saya, imam saya dalam kehidupan gitu. Tapi yang gak punya rasa cinta sama Nabi Muhammad, siapa ya? Muhammad, kayaknya tetangga sebelah saya juga Muhammad tuh namanya. Terus ada pertanyaan lagi kan, apa panduanmu dalam kehidupan, imammu dalam kehidupan?
Dia akan menjawab, imam dalam kehidupannya adalah Al-Quran. Yang biasa ngaji, hadir majelis, dengerin tentang ajaran-ajaran Islam akan bisa menjawabnya. Sebab semua yang disampaikan para guru, para ustazah, tentu saja ustazah yang punya nasab keilmuan, ya, punya nisbat keilmuan, sambung sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang belajarnya dari ulama sampai kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam. Nah, itu ilmu yang mereka sampaikan semuanya berdasarkan dari Al-Quran. Sehingga nanti ketika ada pertanyaan, apa imammu dalam kehidupan, mereka akan bisa menjawab, imamku adalah Al-Quran. Pertanyaan yang lain, man ikhwanuka? Siapa saudara-saudarimu? Itu ibu-ibu sekalian. Kalau kamu meninggal dunia bawa dendam, bawa permusuhan kepada satu saja dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Ketika kamu ditanya man ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Lisanmu kelu untuk bisa menjawab al-mu'minuna ikhwani. Semua orang mukmin adalah saudara-saudaraku. Sebab orang yang satu yang tidak kamu maafkan tersebut akan menjadikan lisanmu kelu. Dia seolah berkata, enggak, kamu tidak pernah menjadikan aku sebagai saudaramu. Kamu tidak memaafkan kesalahanku. Kamu selalu penuh kebencian denganku. Kamu tidak pernah menganggapku saudara. Maka kamu tidak akan bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Bu, Kak, Dek, mau sampai kapan kamu taruh dendam di dalam hatimu itu? Mau kamu bawa sampai kamu masuk dalam alam kubur dan membuatmu tak dapat menjawab pertanyaan mungkar nakir? Mau sampai kapan kamu taruh dendam dalam hatimu itu tidak kamu maafkan hingga akhirnya merugikan dirimu sendiri, ibadahmu tidak diterima Allah? Kamu tidak mudah mendapatkan ampunan dari Allah hingga akhirnya kamu tidak selamat karena di pintu akhirat yaitu alam kubur kamu tidak lulus ketika menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Sebegitu pentingyakah orang tersebut sampai menjadikan di akhiratmu kamu tidak selamat dan kamu mau? Saya sih enggak. Karenanya tiap kali datang kebencian dalam hati saya bilang wahai hati maafin. Wahai hati sayangi. Sebab dia adalah umat Nabi Muhammad. Kamu enggak harus tetap dekat sama orang yang telah menzolimimu. Enggak harus. Bukan berarti kalau kamu sudah memaafkan kesalahan mantan suamimu kamu harus balikan. Enggak. Kamu hanya perlu untuk memaafkan kesalahan dia agar hatimu bisa damai. Agar akhiratmu bisa selamat. Agar ibadahmu bisa diterima. Agar kamu mendapatkan ampunan Allah. Dan agar ada banyak semakin kebaikan-kebaikan yang kamu dapat di sisa hidupmu ini. Insya Allah. Keempat hal itu. Mudah-mudahan dapat menjadikan penyebab kamu memaafkan kesalahan orang lain terhadapmu apapun itu. Saya menyampaikannya dengan sepenuh cinta padamu. Maka terimalah ini dengan sepenuh cinta dari dalam hatimu, saudaraku sekalian. Tiap kali kamu tersiksa dengan ketidakmampuanmu memaafkan kesalahan orang lain, ingat-ingetin ucapan saya. Ingat-ingetin ucapan saya tadi. Yang bikin kamu gak bisa maafin itu adalah bisikan setan. Setan gak sayang sama kamu, jangan dengerin ucapan-ucapannya.
Yang saya sampaikan kepadamu dari Allah, dari Rasulnya, dari ajaran agama ini, Allah sayang padamu, Nabi Muhammad sayang padamu. Saya menyampaikan ini kepadamu karena sayang padamu. Maka terimalah, dengarkanlah ucapan yang disampaikan dengan sepenuh sayang. Dan jangan ikuti bisikan-bisikan setan yang hendak menjerumuskan. Semoga Allah mudahkan kita mengamalkannya. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.